Fani Malonta, calon guru penggerak dari SDN Torire, Kecamatan Lore Tengah. Pada saat ini saya akan melakukan observasi pembelajaran terhadap rekan saya Dewi Kristina Menongko yang adalah guru kelas 4 di SDN Torire. Dan pada kesempatan ini saya akan mengawali dengan kegiatan pra-observasi. Ibu Dewi Kristina Menongko, apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini? Iya, siap. Sebelum melaksanakan kegiatan, terlebih dahulu kita akan bercakap-cakap tentang kegiatan pada hari ini. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Dewi terkait kegiatan pembelajaran yang Ibu Dewi akan laksanakan pada hari ini. Pertanyaan pertama, apa tujuan pembelajaran pada hari ini? Terima kasih. Saat ini saya akan membawakan pelajaran yang sudah saya buat dalam SPP, yaitu pemuatan pelajaran PPKN yang ada di tema 7, subtema 1, dengan tujuan pembelajaran siswa dapat mengidentifikasi keberagaman agama di Indonesia. Iya. Selanjutnya dari tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan, strategi apa yang akan digunakan dalam proses pembelajaran sebentar? Ya, strateginya untuk mencapai tujuan pembelajaran itu bersama-sama kami akan mempelajari sebuah bacaan yang terdapat dalam buku paket, yaitu terdapat dalam halaman 38 buku siswa tema 7 subtema 1 tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Jadi kami akan membaca bersama dan mengidentifikasi bersama tentang isi bacaan tersebut. Berikut, kalau saya perhatikan di SPP tadi ada pekerja kelompok membuat satu produk tentang materi yang diajarkan hari ini. Ya, setelahnya kami belajar bersama tentang keberagaman agama di Indonesia. Kami akan membuat satu produk hiasan di dinding kelas kami, ya, seperti taman bunga yang dalam produk itu disampaikan pesan tentang beberapa agama yang ada di Indonesia, di mana tempat beribadahnya, apa nama kitab sucinya, dan hari-hari besar agama tersebut. Iya, baik. Berarti Ibu Dewi, area pengembangan yang akan Ibu Dewi kembangkan dalam pembelajaran hari ini adalah dengan belajar hari ini diharapkan siswa akan mampu memahami dan menyebutkan nama-nama agama yang ada di Indonesia sesuai dengan tempat ibadahnya, kitab sucinya, dan hari-hari besar. Iya, baik Ibu Dewi. Saat ini saya beri kesempatan kepada Ibu Dewi untuk melaksanakan pembelajaran. Silakan. Selamat siang. Selalu semangat siang. Semangat. Ya, bagus. Begitu ya. Dulu. Siap belajar hari ini ya. Hadir semua? Tidak ada yang sakit? Iya. Sekarang semuanya ambil alat tulisnya, siapkan bukunya. Hari ini kita akan belajar bersama. Coba semuanya buku ya. Atau di sini ya, bergabung. Ya, ada bukunya sama Viola. Hari ini kita akan belajar tentang keberagaman agama di Indonesia. Belajar apa? Keragaman agama yang ada di Indonesia. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Siapa yang masih ingat ada kurang lebih berapa jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia? Suku bangsa yang ada di Indonesia sekitar 1334. Nah, setelah kita belajar tentang keberagaman suku bangsa ada di Indonesia, hari ini kita akan belajar tentang keragaman agama yang ada di Indonesia. Ya, kita di sini semua beragama Kristen ya. Ya. Nah, setiap hari Minggu
orang Kristen pergi ke mana? Pergi ke gereja. Di sana kita beribadah. Nah, tentunya setiap agama yang ada di Indonesia itu memiliki tempat beribadah yang berbeda, ya. Nah, seperti kita orang Kristen setiap hari Minggu kita pergi ke gereja. Kita akan belajar tentang keragaman agama yang ada di Indonesia. Dibuka buku paketnya halaman 38. Halaman 38. Lihat ada bacaan di situ. Udah buka semua? Ya, ada bacaan yang berjudul apa? Keragaman agama di Indonesia. Ya. Letak geografis Indonesia di antara 2 samudra dan 2 benua menjadikan salah satu menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Coba yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awalnya masuk golongan Hindu dan Buddha yang membawa bangsa India. ya, jadi pada awalnya agama yang masuk ke Indonesia adalah agama apa? Buddha. Iya, bagus. Hindu dan Buddha. Jadi pada awalnya para pedagang yang datang ke Indonesia membawa 2 agama, yaitu agama Hindu dan Buddha. Jadi keenam agama yang ada di Indonesia itu memiliki tempat ibadah yang berbeda, memiliki apa lagi? Tempat ibadah yang berbeda, memiliki apa lagi? Kitab suci yang berbeda, juga memiliki hari besar yang berbeda. Jadi setiap agama itu memiliki tempat ibadahnya, memiliki kitab sucinya, dan memiliki hari-hari besarnya yang kita peringati dalam kalender setiap tahun. Ya, sekarang kita akan menghasilkan sebuah produk yang nanti akan kita tempel di dindingnya, yang menuliskan tentang nama agama, di mana tempat ibadahnya, apa nama kitab sucinya, dan apa hari besarnya. Bisa ya? Ya, ini guntingnya nanti diedar guntingnya. Buat bunga dengan lipatan itu kalian buat bunga. Gini, coba semua buat. Udah? Lipat lagi. Ya. Masih ketemu ini. Udah? Ayo semua, coba berdiri ya kita kalkulasi. Nanti pakai contohnya gitu. Jadi sekarang kita sudah belajar dan kita sudah mengetahui tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Ada berapa agama yang ada di Indonesia? Ada 6. Agama apa saja? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Coba kasih keras-keras bersuara. Coba apa agama apa saja?
Iya, ada 6 ya. Nah, sekarang dari enam agama itu mereka juga memiliki tempat ibadah yang berbeda. Kalau umat Islam beribadah di mana? Iya, di mana? Masjid. Umat Hindu di mana? Hindu di mana? Pura. Buddha di mana? Buddha di mana? Wihara. Konghucu di mana? Lenteng ya. Dan Kristen dan Katolik beribadah di gereja. Juga memiliki kitab suci yang berbeda ya. Ada Al-Quran, Alkitab, apalagi Tripitaka, Weda, apalagi Sisu ya, dan Al-Quran. Sedangkan hari besarnya ada Nyepi bagi umat Hindu, Waisak bagi umat Buddha, Natal bagi umat Katolik, Natal bagi umat Kristen, Idul Fitri bagi umat Islam, dan Imlek bagi umat Konghucu. Nah sekarang tugas kalian di rumah berdasarkan hasil belajar kita hari ini, kalian cari gambar atau cerita atau apa atau puisi terserah yang menuliskan tentang pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita bagaimana belajar hari ini, senang atau tidak? Iya. Kalian senang karena apa? Karena jadi apa? Dan belajar hari ini kalian bisa tahu tentang keragaman apa? Ya, sudah tahu tentang keragaman agama yang ada di Indonesia. Apa lagi? Iya, jadi tahu tempat beribadah enam agama tersebut. Apa lagi? Jadi tahu apa? Jadi tahu apa? Apa lagi? Jadi tahu apa lagi? Iya, kitab suci dari keenam agama yang ada di Indonesia. Iya. Sekian belajar kita hari ini. Sampai ketemu lagi besok. Selamat siang. Setelah saya perhatikan ibu mengajar tadi, semuanya sudah bagus, secara keseluruhan sudah bagus. Tapi pada saat ini yang saya ingin tanyakan, apa yang menjadi kendala pada saat ibu mengajar tadi? Ya, jadi dalam proses belajar mengajar tadi terdapat beberapa kendala, antara lain salah satunya kurangnya pemahaman siswa mengenai materi yang saya ajarkan. Mungkin kurangnya buku dalam ketersediaan buku paket di sekolah kita yang saat ini, salah satu kendala itu. Kemudian yang kedua, masih adanya siswa yang tidak antusias dalam belajar bersama. Ya. Baik, Ibu Dewi. Jadi kalau menurut Ibu Dewi, dari kedua kendala yang Ibu Dewi sudah sampaikan tadi, kira-kira bagaimana solusi yang bisa Ibu Dewi lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Terima kasih. Salah satunya kendala buku paket tadi, karena memang kita keterbatasan dalam ketersediaan buku paket. Jadi dari materi yang saya ajarkan tadi, saya memberikan tugas kepada anak-anak karena jaringan internet kita di desa ini sudah mulai bagus. Jadi saya memberikan mereka tugas untuk mencari dengan menggunakan internet keragaman agama tadi yang ada di Indonesia. Mereka mencari gambar dari tempat ibadah atau rumah ibadah dari keenam agama yang sudah saya ajarkan tadi. Kemudian mereka memberi keterangan dari agama-agama itu, seperti apa kitab sucinya, hari raya besarnya apa saja, dan mungkin keterangan-keterangan lain yang mendukung dalam memberikan penjelasan tentang keenam agama itu.
Iya, selanjutnya solusi dari kendala yang kedua tadi tentang murid yang kurang antusias pada saat belajar, apa yang Ibu Dewi lakukan? Ya, jadi dari tugas tadi saya melihat ada yang antusias dan ada yang tidak antusias. Jadi saya membentuk kelompok dengan mempertemukan yang kira-kira yang mampu, yang salah satunya mungkin yang memiliki antusias tinggi dan yang beberapa yang tidak memiliki antusias dalam belajar tadi, sehingga dalam kerja kelompok tugas tadi mereka bisa saling bekerja sama, sehingga yang tidak antusias tadi akan lebih memahami materi yang saya ajarkan tadi, dibantu oleh yang memang memahami benar materi tadi. Wah, Ibu Dewi hebat ya. Jadi menurut Ibu Dewi, apakah solusi ini adalah solusi yang paling tepat dan memperoleh hasil setelah Ibu Dewi amati? Ya, kalau menurut saya, harapan saya akan memiliki akan mendapatkan akan memperoleh hasil yang baik, karena dibanding daripada data yang mereka pakai hanya untuk menonton mungkin yang tidak bermanfaat, ada baiknya dipakai untuk mencari tugas tadi, menambah ilmu juga, mungkin lebih cepat memahami materi itu. Iya, baik Ibu Dewi, terima kasih. Saya berharap supaya kedepannya Ibu Dewi bisa menjadi lebih baik lagi dan kita selalu saling berbagi informasi. Terima kasih. Terima kasih Ibu sudah bersedia mendampingi proses observasi dari Ibu Dewi Menongko. Terima kasih.